Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asria, NIM 18143134 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kekurangan gizi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang dimana bagian A di sini ada pengertian kurang gizi. Gizi kurang merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, sehingga tubuh akan memecah cadangan makanan yang berada di bawah lapisan lemak dan lapisan organ tubuh. Gizi kurang merupakan keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Kita masuk pada bagian B, yaitu status gizi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor langsung. Nah, faktor langsung ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada asupan nutrisi. Asupan nutrisi ini harus memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Konsumsi makanan harus beragam, bergizi, dan seimbang. Yang kedua itu ada infeksi. Nah, infeksi ini adalah suatu penyakit berkaitan erat dengan buruknya sanitasi lingkungan dan tingginya kejadian penyakit menular. Kita masuk pada yang kedua, itu ada faktor tidak langsung. Nah, faktor tidak langsung ini terbagi juga menjadi atas tiga, yaitu yang pertama ada tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang gizi dan kesehatan. Yang kedua, pendapatan keluarga. Yang ketiga itu sanitasi lingkungan. Kita masuk pada bagian C, yaitu penyebab gizi kurang. Nah, penyebab gizi kurang ini dijelaskan yang pertama itu jarak kelahiran, misalnya jarak antara usia kakak dan adik yang terlalu dekat, yang harus mengakibatkan perhatian si ibu untuk si kakak sudah tersita dengan keberadaan adiknya, sehingga kakak cenderung tidak terurus dan tidak diperhatikan makanannya. Yang kedua itu anak yang mulai bisa berjalan muda, terkena infeksi atau juga tertular oleh penyakit-penyakit lain. Yang ketiga itu lingkungan yang kurang bersih sehingga anak muda sakit-sakitan. Yang selanjutnya itu kurangnya pengetahuan orang tua, terutama ibu, mengenai gizi. Yang selanjutnya itu ada kondisi sosial, ekonomi, keluarga yang sulit. Yang selanjutnya, selain karena makanan, anak juga kurang gizi bisa juga karena adanya penyakit bawaan yang memaksa anak harus dirawat. Yang terakhir itu ada sosial budaya, yaitu adanya kepercayaan dalam pantangan-pantangan makanan. Kita masuk pada bagian D, yaitu tanda balita kurang gizi. Nah, tanda-tandanya yang pertama itu kurang energi, protein ringan. Pada tahap ini belum ada tanda-tanda khusus yang dapat dilihat dengan jelas, hanya saja berat badan si anak hanya mencapai 80% dari berat badan normal. Yang kedua, kurang energi protein sedang. Pada tahap ini berat badan si anak hanya mencapai 7% dari berat badan normal. Yang ketiga itu pada pengukuran status gizi menggunakan antrofertri. Tanda-tanda balita gizi kurang sebagai berikut, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu berat badannya menurun. Yang ketiga tinggi badan menurun. Yang selanjutnya berat badan menurun. Yang terakhir pada KMS, berat badan balita gizi kurang terletak pada pita warna kuning yang berada di bawah pita warna hijau. Kita masuk pada bagian E, yaitu akibat kurang gizi. Yang pertama itu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan anak menjadi terganggu karena protein yang ada digunakan sebagai zat pembakar, sehingga otot-otot menjadi lunak dan rambut menjadi rontok. Yang kedua, produksi tenaga. Nah, kekurangan energi yang berasal dari makanan mengakibatkan anak kekurangan tenaga untuk bergerak dan melakukan aktivitasnya. Yang ketiga, pertahanan tubuh. Nah, sistem imunitas dan antibodi menurun sehingga anak mudah terserang infeksi seperti batuk, pilek, dan diare. Yang terakhir itu ada perilaku.
Anak yang mengalami gizi kurang menunjukkan perilaku yang tidak tenang, cengeng, dan apatis. Kita masuk pada bagian F, yaitu penanganan gizi kurang, yang dimana upaya-upaya yang dilakukan tersebut antara lain adalah meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai gizi, melakukan pengobatan kenapa si anak dengan memberikan makanan yang dapat menjadikan status gizi anak menjadi lebih baik. Dengan demikian harus dilakukan pemilihan makanan yang baik untuk si anak. Makanya makanan yang baik adalah makanan yang kualitas dan kualitasnya baik. Makanan dengan kuantitas yang baik adalah makanan yang diberikan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan si anak, dan makanan yang berkualitas baik adalah makanan yang mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh anak. Baik, itulah tadi presentasi tentang materi kurang gizi. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.